jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan, kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom untuk kita semua. Selamat hari Minggu. Dari tempat ini kami menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian yang beribadah di rumah masing-masing. Terimalah salam sejahtera dari tempat ini. Selamat beribadah Bapak Ibu Saudara. Mari kita tinggalkan segala kesibukan kita. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau sembah Tuhan. Karena kita percaya hanya Tuhanlah yang layak kita sembah dan tinggikan dalam hidup kita. Siapkan hati dan pikiran kita, tundukkan kepala. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Kami bawa syukur dan terima kasih kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami ada hari ini itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh bangun pagi hari ini dengan kekuatan yang baru. Kami sehat Tuhan, kami bisa beraktivitas pagi hari ini. Tapi sebelumnya kami mau datang sembah Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan dalam ibadah kami pada hari ini. Terimalah semua nyanyian, ungkapan syukur, puji-pujian, penyembahan kami hanya untuk Tuhan. Karena Engkau layak terima semuanya Tuhan. Kami dedikasikan ibadah kami hanya untuk Tuhan. Biar semua yang kami lakukan hari ini menyenangkan Engkau Tuhan. Berkati seluruh rangkaian ibadah kami hari ini, dari awal pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Dan kami percaya nama Tuhan dipermuliakan. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Selama-lamanya kami mau katakan Tuhan baik dalam hidup kami. Dan kami bawa hidup kami untuk menyenangkan Engkau Tuhan. Ini doa syukur kami. Kami buka hati kami buka pikiran kami untuk mau sembah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami buka ibadah ini. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan
rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini dari awal, saudara. Katakan, Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Nyanyi sama-sama. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Lagi katakan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi, arti kehadiran-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu ya Yesus Tuhan, Allah yang hebat, yang dahsyat di hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Syukur, syukur, syukur bagimu, syukur bagimu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Kami bawa syukur kami Tuhan, penyembahan kami hanya bagimu, hanya
Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam pemberitaan anugerah Allah. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Kami terus merasakan hadirat-Mu saat ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami dalam ibadah kami. Kami mau duduk diam mendengarkan isi hati Tuhan. Berbicaralah Tuhan hari ini kepada kami, kepada setiap kami yang membutuhkan firman-Mu. Karena kami tahu firman adalah kekuatan dalam hidup kami. Lebih khusus di masa-masa sekarang ini Tuhan. Kami butuh Tuhan, kami butuh firman-Mu menuntun setiap langkah hidup kami. Kami butuh Tuhan untuk dapat memberikan kekuatan bagi kami. Tuhan baik, untuk selama-lamanya kami terus berkata bahwa Engkau baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi kami, biar firman-Mu tidak berlalu begitu saja, melainkan dapat tempat dalam hati dan pikiran kami, dan kami akan lakukan dalam kehidupan kami tiap hari. Hamba-Mu yang menjadi saluran berkat untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Kami tahu Tuhan pakai dengan luar biasa, sehingga apa yang sampaikan itu benar-benar daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur hanya bagi-Mu yang terus memelihara hidup kami, dan kami bawa doa kami. Haleluya. Amin. Tuhan baik, makasih Tuhan Yesus. Tidak kami ragu jalan dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku.
Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini saya akan berkhotbah tentang satu tema yang sangat penting untuk sama-sama kita akan melihat dan belajar apa yang Tuhan mau untuk kita boleh renungkan hari ini, yaitu hidup di dalam Kristus. Mari kita membuka Alkitab kita terlebih dahulu di dalam Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya rindu saudara-saudara yang beribadah bersama-sama membaca ayat ini sebagai dasar dari perenungan kita. Roma pasal 8 ayat 13 dan 14. Firman Allah berkata, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Dalam satu buku yang berjudul Man's Search for Meaning, tulisan dari Viktor Emil Frankl, penulis ini berkata bahwa setidaknya ada dua jenis manusia. Manusia baik dan manusia jahat. Emil Frankl menyatakan bahwa dua jenis manusia ini tidak bisa ditawar dan tidak ada jenis yang ketiga, saudara. Semakin seseorang atau manusia hidup dalam kebaikan, maka nilai kejahatannya akan berkurang bahkan hilang. Demikian pula sebaliknya, semakin kejahatan mewarnai dari eksistensi atau keberadaan manusia, maka hal-hal yang baik itu akan berkurang bahkan hilang. Cuma ada dua kutub manusia, manusia jahat dan manusia baik. Rupanya Paulus juga menjelaskan kepada kita bahwa manusia itu bermuara kepada dua jenis kehidupan. Hidup di dalam daging dan hidup di dalam roh. Ini hal yang kontras tentunya. Hitam dan putih. Mustahil untuk hidup di dalam daging dan bersama-sama hidup dalam daging, kita hidup di dalam roh, di dalam Tuhan. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin jalan bersama-sama, saudara. Tidak mungkin. Meskipun kelihatannya bisa terlihat bersama, tetapi itu adalah hal yang mustahil menurut Emil Frankl. Dan ini bisa menjadi catatan buat kita bahwa memang berbeda. Hidup menurut daging dan hidup di dalam roh. Atau hidup di dalam Kristus, saudara. Saya mencatat hal yang umum terlebih dahulu bahwa hidup menurut daging itu, kalau saudara menyelidiki di Alkitab, maka saudara akan menemukan Paulus memberikan interpretasi atau penjelasan secara umum, berarti mengingini, menyenangi, memperhatikan, atau memuaskan keinginan kemanusiaan kita. Yang ujungnya adalah dosa. Kalau saudara perhatikan tulisan-tulisan Paulus. Olehnya di Roma pasal 8, Paulus berkata bahwa kamu hidup dalam daging, kamu akan mati, saudara. Ini sejalan dengan apa yang Yesus ajarkan, bahwa hanya di dalam Yesus terdapat kehidupan. Di luar Yesus adalah kematian atau kebinasaan. Dan Paulus sudah menjelaskan ini, saudara.
mengingini, menyenangi hal-hal yang memuaskan kemanusiaan kita yang muaranya adalah dosa. Bukan kesenangan Tuhan, bukan saudara. Olehnya kalau kita belajar tentang teologi Paulus, maka berkali-kali Paulus bicara tentang sars ini saudara, daging ini. Dalam bahasa asli lebih menekankan kepada satu dorongan kehidupan untuk berada pada kutub dosa, saudara. Itu teologi Paulus, pengajaran Paulus yang perlu kita lihat. Dan Paulus menekankan bahwa kehidupan keimanan kita kepada Kristus adalah sebuah pertarungan yang hebat. Antara roh dan daging, antara Kristus dan dunia. Saya juga mencatat dalam khotbah saya hari ini, apa itu hidup dalam roh, saudara? Hidup dalam roh berarti mencari atau memberikan diri untuk tunduk kepada roh Allah, yaitu Tuhan sendiri. Untuk menuntun kita kepada kebenaran demi kebenaran, dan hidup ini memuaskan hati Bapa ujungnya, saudara. Dan kita percaya kalau kita memuaskan hati Bapa, maka kita sedang berkenan kepada Allah. Yang percaya boleh katakan amin, saudara. Jadi gereja berdiri di mana? Saudara tidak bisa berdiri di tengah. Saya sebagai hamba Tuhan akan mendorong gereja, saudara harus memilih hidup di dalam roh. Atau hidup di dalam Kristus. Harga mati menurut saya, saudara. Dengan kata lain, Paulus ingin memberikan dasar penting dalam perjalanan keselamatan kita, bahwa keselamatan yang kita peroleh harus ditandai, garis bawahi, keselamatan yang kita peroleh harus ditandai dengan kemauan dan kerelaan untuk dipimpin oleh kebenaran Allah, untuk dipimpin oleh roh Allah, untuk dipimpin oleh Kristus. Itu tanda kita sudah menerima keselamatan. Coba kita perhatikan kehidupan kita sebagai orang percaya. Siapa yang memimpin kita? Hidup di kutub mana kita? Hidup di area mana kita, saudara? Paulus ingin mendorong kita untuk memperjuangkan iman yang tidak mudah untuk diperjuangkan. Kenapa, saudara? Karena iman pribadi kepada Kristus itu pasti di dalam keselamatan yang kita sudah terima. Tetapi Paulus ingin menekankan kepada kita, mari berjuang untuk hidup di dalam roh. Seperti yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Roma yang kita baca tadi. Saya ingin menunjukkan 3 terjemahan kepada saudara hari ini dari Roma pasal 8 ayat 13 sampai 14. Setidaknya terjemahan-terjemahan ini akan menolong saudara untuk memahami sebenarnya bagaimana bahasa sebenarnya daripada Roma pasal 8 ayat 13 dan 14. Saudara, dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan begini. Karena kalau kalian hidup menurut tabiat manusia, maka kalian akan mati. Sama saudara, finishnya mati. Mati kekal tentunya. Tetapi kalau dengan kuasa roh Allah, kalian terus saja mematikan perbuatan-perbuatan yang berdosa, maka kalian akan hidup. Jadi terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, kalau dipimpin roh, maka tugas kita adalah memperjuangkan, garis bawah ya, perbuatan-perbuatan roh. Dan menekan perbuatan-perbuatan dosa. Dikatakan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, orang yang dibimbing roh Allah adalah anak Allah. Jadi ditegaskan, anak Allah tandanya apa? Dibimbing oleh roh Allah. Nah, bagaimana dengan terjemahan lain? Ada terjemahan BSD, bahasa sederhana, dikatakan begini. Mari perhatikan saudara ya. Tetapi kalau kalian akan hidup, jika roh Allah menolong kalian sehingga kalian tidak lagi berbuat dosa. Orang yang dikuasai oleh roh Allah sudah menjadi anak Allah. Allah sudah memberikan rohnya kepada kalian. Roh itu tidak menjadikan kalian hamba sehingga kalian hidup dalam ketakutan. Roh itu menjadikan kalian anak-anak Allah. Dan dikatakan begini dalam BSD, mendorong kalian untuk berkata kepada Allah, Bapa, ya Bapakku, saudara. Satu terjemahan lagi dari
F-A-Y-H atau firman Allah yang hidup. 3 terjemahan ini menarik saya masukkan karena sangat penting saudara. Dikatakan begini, sebab jika saudara terus mengikutinya, saudara sesat dan akan binasa. Ini daging maksudnya. Tetapi jika oleh Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, saudara menghancurkan tabiat itu dan perbuatan jahatnya, saudara akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Garis bawahi, tahu identitas, tahu panggilan, tahu apa yang dihidupi. Boleh katakan amin saudara. Jadi tahu identitas, tahu panggilan, tahu apa yang harus dihidupi. Itu anak Allah. Jadi kalau saya tanya saudara siapa anak Allah, kita angkat tangan. Saudara harus tahu panggilan. Apa yang saudara harus hidupi, saudara harus tahu. Bukan menyerahkan hidup lagi kepada dunia, bukan. Tetapi kepada Allah. Kita akan melihat apa tanda-tanda atau ciri orang yang dipimpin oleh dunia atau daging saudara. Yang pertama adalah kecenderungan hati manusia akan berbuat dosa. Kecenderungannya adalah dosa saudara. Kejadian pasal 6 ayat yang kelima, mari Bapak Ibu buka sama-sama. Kejadian pasal 6 ayat yang kelima, saya akan baca kepada saudara. Alkitab berkata demikian, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan kecenderungan hatinya membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan, maka ia menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Tanda daripada orang hidup dalam daging sederhana, kecenderungan hatinya akan bermuara kepada apa saudara? Dosa. Ini bisa menjadi diagnosa iman kita hari ini. Apakah kecenderungan hati kita bermuara kepada dosa, saudara? Ini tanda daripada orang yang dipimpin oleh dunia. Saya berharap semua jemaat yang beribadah hari ini bukan dipimpin oleh dunia. Bukan dipimpin oleh daging yang selalu bermuara kepada dosa. Kecenderungan hati bermuara kepada dosa, saudara. Bisa pikiran, bisa perasaan, bisa kehendak. Struktur permanen ini kadang-kadang diganggu. Untuk apa? Untuk mengarah kepada dosa, saudara. Yang kedua apa, saudara? Yang kedua, tanda daripada daging ini, saudara kalau baca Wahyu pasal 3 ayat 16 dikatakan, jika engkau suam-suam kuku, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak panas, tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau. Jadi yang kedua, tanda atau ciri dipimpin oleh daging, saudara kehilangan selera dengan Tuhan. Saudara kehilangan rasa dengan Tuhan. Saya menyebutnya mungkin kayak COVID rohani. Kalau COVID umumnya kehilangan penciuman, kehilangan rasa. Tapi kalau hidup dalam daging itu kehilangan selera. Bicara tentang Tuhan saudara menjauh. Bicara tentang kebenaran saudara tidak respon. Ini harus hati-hati saudara. Itu saudara sedang berada pada ciri-ciri saudara bisa dipimpin oleh dunia atau daging. Kemudian yang ketiga apa saudara? Yang ketiga apa? Kehilangan selera dengan persekutuan. Tadi kehilangan selera dengan Tuhan. Ini kehilangan selera dengan persekutuan. Ibrani 10 ayat 25 sempat menyinggung kata, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Kenapa orang menjauh dari persekutuan? Kenapa? Karena ada yang mendorong hidupnya untuk bermuara, mengantar orang percaya kepada dosa. Ini yang harus kita perjuangkan sama-sama. Saya berdoa saudara, kita tetap punya selera untuk bersekutu. Saudara cinta persekutuan. Saudara tidak pengen jauh dari yang namanya ibadah. Kenapa? Karena ibadah mendatangkan berkat buat saudara. Pemazmur berkali-kali berkata, 1 hari di pelataran rumah Tuhan itu lebih daripada 1000 hari di tempat lain. Dengan kata lain apa saudara? Hidup ini yang utama adalah Allah dan persekutuan. Itu yang paling penting saudara. Sehingga kalau kita bertanya, Pak Pendeta apa ciri orang yang dipimpin oleh Roh Allah? Tadi menurut daging, kita bisa melihat sebaliknya. Orang yang dipimpin Roh Allah, dia akan kecenderungan hidupnya akan bermuara kepada kesucian moral, hidup dan perbuatan. Kenapa? Karena Roh Allah menuntun orang percaya kepada kebenaran. Saya ulang lagi, Roh Allah menuntun orang percaya kepada kebenaran. Waduh, saya mau bilang kepada saudara hari ini, Yesus itu ajaib. Dia tidak menjerumuskan saudara.
Dia menuntun saudara kepada apa? Kepada kebenaran. 1 Petrus 1 ayat 16. Mari kita buka bersama-sama. 1 Petrus 1 ayat 16. Di rumah-rumah jangan ada yang tidak buka Alkitab. Buka Alkitab. Alkitab berkata, sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, saya ulang. Sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus. Kecenderungan hati kita adalah memproduksi kehidupan yang berkenan kepada Allah. Itu orang percaya. Itu saya dan saudara. Panggilan sebagai anak Allah, hidup di dalam Kristus harus jelas. Muaranya apa? Muaranya kebenaran, bukan dunia, bukan. Bukan nipu sana, bukan ketidakjujuran, bukan persinahan, kejahatan moral, bukan. Muaranya apa? Kebenaran. Katakan amin, saudara. Ini yang menjadi perenungan buat kita hari ini. Lalu sebaliknya tadi tidak punya selera dengan Tuhan. Kalau dipimpin Roh Allah, saudara yang kedua, saudara akan terus jatuh cinta dengan Tuhan. Saudara terus punya perasaan, punya selera dengan Tuhan. Yang sudah bayar, saudara punya dosa, lunas di kayu salib. Saudara ingin terus dekat dengan Tuhan. Mazmur 84, mari kita lihat sama-sama. Bapak Ibu di rumah-rumah, Mazmur pasal 84. Bani Korah berkata, betapa disenangi, ayat yang kedua, betapa disenangi tempat kediamanmu, ya Tuhan semesta alam. Bani Korah bilang, aku menyenangi tempat kediamanmu. Terjemahan lain berkata, tempat itu tempat yang utama di antara semua tempat di dunia ini. Seleranya ingin dekat dengan Tuhan. Seleranya ingin terus intim dengan Tuhan. Saudara, saya yakin hidup ini bukan hanya untuk hidup. Bukan hanya untuk cari uang. Bukan hanya untuk melakukan banyak hal yang kita mau lakukan semau kita. Tapi ada satu panggilan kudus anak-anak Allah. Saya ulang lagi. Ada satu panggilan kudus anak-anak Allah. Apa itu, saudara? Kita mempunyai hubungan yang intim dan dekat dengan Tuhan. Selera utama kita adalah Christ. Raja kita, Yesus Kristus Tuhan. Itu selera utama kita, Tuhan. Saya berdoa masa-masa pandemi membuat kita semakin sayang dengan Tuhan. Jemaat semakin banyak menikmati hubungan yang eksklusif dengan Tuhan. Saya ulang lagi, hubungan yang eksklusif dengan Tuhan, bukan dengan dunia. Sehingga kita percaya kita orang-orang yang mengalahkan dunia. Dan yang terakhir, yang ketiga, orang yang dipimpin Roh Allah, dia akan cinta persekutuan. Itulah saudara dan saya. Itulah saudara dan saya. Bapak Ibu perhatikan saya dan saya mau katakan begini. Buktikan bahwa saudara hidup di dalam Kristus. Buktikan bahwa saudara milik Kristus bukan milik dunia. Buktikan saudara. Dan buktikan bahwa saudara adalah anak-anak Allah sesuai kata firman. Firman ini datang kepada saudara. Kembali ingin membersihkan hidup saya dan saudara. Supaya apa? Keselamatan yang saudara sudah terima jelas diwujud nyatakan dalam perjuangan kita sehari-hari. Mengalahkan daging dan dunia ini. Dan sedalam-dalam hati kita berkata, Tuhan, aku mau mengasihimu dan jalan-jalanmu aku mau hidupi sepanjang hidupku. Selamat bertumbuh keluarga besar, jemaat Tuhan yang beribadah bersama-sama hari ini. Saya meyakini hidup di dalam Kristus adalah anugerah terbesar buat saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya. Bolehkah di tempat saudara berada, saudara mengangkat kedua tangan? Seberapa saudara yang merindukan Tuhan? Jamahan Tuhan hari ini. Biarlah Tuhan menjamah saudara. Pejamkan mata saudara beberapa saat. Oh, rabatana rabasyidin. Hikarala bara. Mungkin ada yang beribadah hari ini berkata, aku hancur, aku sudah rusak. Saya mau bilang stop. Tuhan sayang saudara. Oh, rabasyadara labalabaya. Berikan hidupmu dipimpin Roh Allah. Berikan hidupmu dipimpin Roh Allah. Saya cuma mau kasih ingat, kita anak Allah.
Identitas kita jelas. Paulus bilang kita anak Allah. Bukan anak daging, bukan anak dunia, kita anak Allah. Jamah setiap anak-anakmu yang beribadah hari ini, pulihkan kehidupan rohani kami semua. Kami tahu Tuhan sayang kami, dan ini waktunya kami mengasihi Tuhan. Kami punya selera utama, yaitu Tuhan. Kami punya selera utama, yaitu Tuhan. Seperti Bani Korah bilang, aku mencintai tempat kediaman-Mu Tuhan semesta alam. Makasih banyak buat hari ini Tuhan. Kuasa jamahan-Mu ada di tengah-tengah kami, memberkati kami hari ini. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua berkata amin. Kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu Saudara, dan untuk informasi persembahan dapat Bapak Ibu Saudara saksikan pada tayangan berikut. Puji nama Tuhan, kita berada di akhir ibadah pada hari ini. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara sudah bergabung bersama online service dari Gereja GBI Pondok Daud Kendari. Kita terus percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Kalau Dia boleh lakukan pekerjaan yang hebat hari kemarin, hari ini, kita akan terus percaya bahwa hari besok dan selalu Dia akan terus menyertai kita dengan segala mujizat yang akan Dia kerjakan. Yang setuju katakan amin, haleluya. Angkat hati kita, angkat tangan kita mau datang tinggikan Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Di akhir ibadah ini, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah daripada Allah Bapa, cinta dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan, kuat kuasa Roh Kudus memberkati saudara semua hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Boleh saudara lambaikan tangan di rumah-rumah. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.